Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan masih di dalam pelajaran Sekolah Sabat, kita akan terus mempelajarinya. Dan hari ini, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10. Dengan satu judul, Yesus membuka jalan melalui tabir. Namun demikian, sebelum kita akan mempelajari pelajaran ini lebih dalam lagi, saya mengundang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, seringkali pikiran kami tidak mampu menangkap dengan baik, mengerti dengan baik. Oleh sebab itu kami berdoa memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Yesus membuka jalan melalui tabir. Ibrani 9 ayat 24, firman Tuhan berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saudara sekalian, kitab Ibrani memperkenalkan Yesus sebagai perintis dan wakil kita. Kita dapat datang kepada Tuhan melalui Dia, yaitu melalui Yesus. Nah, bait suci dan pelayanan serta perayaannya adalah suatu gambaran tentang Dia. Kita dapat lebih memahami pekerjaan yang telah Yesus lakukan di hadapan Bapa di bait suci surgawi sejak Dia naik ke surga dengan mempelajari lambang-lambang di bait suci. Apa saja itu? Mari kita mempelajari lebih lanjut. Di pelajaran hari Minggu, Yesus di hadapan Bapa. Saudara sekalian, Tuhan menginstruksikan Israel bahwa setiap laki-laki di antara mereka harus pergi 3 kali setiap tahun ke Yerusalem untuk, dalam tanda kurung, menghadap Tuhan dengan membawa persembahan. Waktu yang ditentukan adalah pada hari raya Paskah atau roti tidak beragi, hari raya 7 minggu atau Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun sebagaimana tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai dengan 17 dan Ulangan 16 ayat yang ke-16. Ketiga hari raya ini adalah perayaan akan pembebasan Israel dari Mesir. Itulah Paskah. Panen jelai itulah Pentakosta. Dan kepedulian Tuhan bagi Israel selama persinggahan di padang gurun. Itulah lambang daripada Pondok Daun. Yesus menggenapi dengan tepat akan makna hari-hari raya yang diperingati oleh Israel kuno. Mari kita lihat. Yang pertama, Dia mati pada hari persiapan Paskah pada jam ke-9 saat di mana domba Paskah dikorbankan. Yohanes 19 ayat 14, Matius 27 ayat 45 sampai dengan 50. Yang kedua, Yesus dibangkitkan pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya telah diterima. Nah, Yohanes 20 ayat 17 dan 1 Korintus 15 ayat 20. Ketika imam harus melambaikan berkas gandum yang matang sebagai buah sulung. Imamat 23 ayat 10 sampai dengan 12. Dan yang ketiga, 40 hari kemudian Dia naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah dan meresmikan perjanjian baru pada hari Pentakosta. Sebagaimana tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 dan juga Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Menurut Ibrani 9 ayat 24, Yesus naik ke tempat kudus surgawi untuk menghadap Allah dengan pengorbanan yang lebih baik, yaitu darahnya sendiri untuk kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 23 sampai dengan 24. Saudara sekalian, kaum laki-laki Israel yang setiap tahun datang ke Yerusalem
pada 3 hari raya besar untuk menghadap hadirat Tuhan, yaitu Hari Raya Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud, bertujuan untuk melihat wajah Allah. Mazmur 42 ayat 3. Ini dimaksudkan untuk mengalami perkenanan Tuhan. Mazmur 17 ayat 15. Ungkapan Ibrani untuk mencari wajah Allah berarti meminta bantuan Tuhan. Pengertian ini dalam Ibrani adalah tentang kenaikan Yesus. Yesus naik kepada Tuhan dengan pengorbanan yang sempurna. Yesus naik ke surga juga sebagai perintis kita menuju hadirat Allah. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Dia telah membuat janji nyata bagi orang-orang percaya yang melakukan perjalanan untuk mencari suatu tanah air, merindukan tanah air yang lebih baik, menanti-nantikan kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sebagaimana tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 10 dan ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di pelajaran hari Senin, undangan Tuhan. Rasul Paulus dalam Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 21 mengingatkan orang Ibrani akan pengalaman Israel saat berada di Gunung Sinai. Tuhan memanggil Israel untuk mendekat kepadanya. Ini adalah sebuah undangan yang istimewa untuk bertemu Tuhan. Kitab Keluaran 19 mencatat peristiwa tersebut dan bagaimana Musa memberikan petunjuk persiapan untuk menyambut undangan tersebut. Ini adalah undangan yang sangat penting. Kalau begitu pertanyaannya adalah, apakah persiapan yang harus dilakukan Israel untuk bertemu dengan Tuhan? Mereka perlu menguduskan diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mereka harus mencuci pakaian mereka. Keluaran 19 ayat 10 sampai dengan 15. Mereka yang naik tanpa persiapan akan mati. Nah, setelah mereka mempersiapkan diri selama 2 hari, kemudian apabila sangkakala berbunyi panjang pada hari ketiga, Tuhan memerintahkan bahwa mereka boleh mendaki gunung itu. Keluaran 19 ayat yang ke-13. Apa tujuan Tuhan memanggil Israel untuk datang mendekat kepadanya dan bagaimana respon orang Israel? Tuhan ingin mereka memiliki pengalaman yang Musa dan para pemimpin mereka akan miliki ketika mereka mendaki gunung dan memandang Allah lalu makan dan minum di hadiratnya. Keluaran 24 ayat 9 sampai dengan 11. Orang-orang Israel kemudian menyadari bahwa mereka telah melihat kemuliaan Tuhan dan adalah mungkin bagi Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Ulangan 5 ayat 24. Kurang percaya membuat mereka tidak berani mendekat. Bertahun-tahun kemudian Musa menjelaskan dalam kitab Ulangan, kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Sebaliknya, mereka meminta Musa menjadi perantara mereka. Ulangan 5 ayat 25 sampai dengan 27. Manifestasi Tuhan dari kekudusannya yang dinyatakan di Gunung Sinai mengajarkan kepada kita. Pertama, semua orang harus belajar takut atau menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan menuntun pada kehidupan, hikmat, dan kehormatan. Yang kedua, semua orang harus mengetahui bahwa Tuhan penuh belas kasihan dan pemurah. Pertanyaan untuk kita renungkan. Ketika Tuhan mengundang kita untuk datang mendekat kepadanya, persiapan apakah yang kita harus lakukan? Apakah kita memiliki keberanian untuk menghampirinya? Atau apakah yang membuat kita takut untuk mendekat kepada Tuhan? Marilah pertanyaan ini kita renungkan. Di pelajaran hari Selasa, perlunya tabir. Saudara sekalian, tabir di bait suci bisa merujuk pada layar di pintu masuk ke tempat kudus. Keluaran 36 ayat 37. Atau tabir kedua bagian dalam yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Keluaran 26 ayat 31 sampai dengan 35.
Tabir adalah pelindung bagi para imam saat mereka melayani di hadapan Tuhan yang suci. Tempat kudus dan tempat maha kudus hanya boleh dimasuki oleh para imam yang bertugas dan imam besar pada waktu tertentu saja dengan mematuhi peraturan yang Tuhan telah tetapkan. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan berisiko pada kematian, seperti yang terjadi pada Nadab dan Abihu. Imamat 10 ayat 1 sampai dengan 3, Imamat pasal 16 ayat 1 sampai dengan 2. Posisi kemah suci berada di tengah-tengah perkemahan Israel sebagai lambang hadirat Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tetapi saat Israel berdosa dengan menyembah anak lembu emas, Tuhan berkata kepada Musa bahwa ia tidak akan menyertai mereka. Jadi Musa memindahkan kemah itu keluar perkemahan Israel agar mereka tidak dibinasakan oleh hadirat Tuhan. Namun, saat Musa menjadi perantara Israel dengan Tuhan, kemah suci itu dapat kembali ke tengah-tengah mereka dengan beberapa aturan yang dibuat agar Tuhan tetap menyertai mereka dan mereka tidak dibinasakan. Kita bisa baca kisah ini lengkap di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-20. Apa saja aturan yang Tuhan berikan? Pertama, orang Israel berkemah dalam urutan yang ketat yang menciptakan bujur sangkar berlubang di tengah tempat kemah suci didirikan. Bilangan pasal 2. Yang kedua, orang Lewi berkemah di sekitar kemah suci untuk melindungi tempat kudus dan perabotannya. Bilangan 1 ayat 51 dan juga bilangan 3. Orang Lewi berfungsi semacam tabir manusia yang melindungi orang Israel agar mereka tidak binasa. Bilangan 1 ayat 53. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Saudara sekalian, Yesus sebagai imam besar kita juga telah menjadi tabir kita. Melalui inkarnasinya, Tuhan memasang kemahnya di tengah-tengah kita dan memungkinkan kita untuk merenungkan kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 14 sampai dengan 18. Yesus memungkinkan Tuhan yang suci untuk tinggal di tengah-tengah kita, orang yang berdosa ini. Di pelajaran hari Rabu, jalan baru dan hidup melalui tabir. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa yang dimaksud dengan jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir? Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 23 memberikan beberapa keterangan. Yang pertama, itu adalah perjanjian baru yang diresmikan oleh Yesus dengan pengorbanan dan kenaikannya. Yang kedua, itu adalah perjanjian baru yang telah memberikan pengampunan dosa dan telah meletakkan hukum di dalam hati kita yang memungkinkan kita untuk mendekati Tuhan dengan keyakinan, bukan karena diri kita sendiri atau apapun yang telah kita lakukan, tetapi hanya karena apa yang Yesus telah lakukan untuk kita dan dengan memenuhi semua kewajiban perjanjian. Yang ketiga, itu adalah perjanjian yang memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang dekat antara Allah dan umatnya. Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan 6. Yang keempat, itu adalah perjanjian baru yang menyiratkan pengukuhan pelayanan keimamatan Yesus atas nama kita di bait suci surgawi. Dan yang kelima, itu juga menjelaskan bahwa kenaikan Yesus di hadapan Tuhan telah membuka era baru bagi umat Tuhan, di mana si penuduh, yaitu iblis, telah dikalahkan. Ia telah dibungkam. Sekarang, Yesuslah yang menjadi perantara bagi kita dan melalui pengorbanan dan kesetiaannya menuntut keselamatan
bagi kita. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di pelajaran hari Kamis, mereka akan melihat wajahnya. Ibrani 12 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulannya yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan bahwa orang percaya Ibrani, meskipun masih berada di dalam dunia yang berdosa dan cemar ini, sesungguhnya mereka sudah ke Gunung Sion, yaitu Yerusalem surgawi. Bagaimana kita dapat mengerti apa yang Paulus nyatakan kepada orang percaya Ibrani ini, dan bagaimana mereka sudah berada di Gunung Sion tersebut? Yang pertama, orang percaya sudah berada di Yerusalem surgawi melalui iman. Pengalaman orang percaya mengantisipasi masa depan. Jadi, Yerusalem surgawi adalah milik dari hal-hal yang diharapkan dan yang tidak terlihat tetapi tetap meyakinkan kita melalui iman. Ibrani 11 ayat 1. Yang kedua, orang percaya sudah sampai ke Yerusalem surgawi melalui wakil kita, yaitu Yesus. Efesus 2 ayat 5 sampai dengan 6. Kolose 3 ayat 1. Dimensi historis kenaikan Yesus inilah yang memberikan kekuatan yang mendesak pada desakan Ibrani untuk berpegang teguh pada pengakuan kita. Realitas kenaikan dan pelayanan Yesus di bait suci surgawi adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Ini adalah jaminan bahwa janji-janji itu memiliki substansi dan layak untuk dipercaya. Ibrani 7 ayat yang ke-22. Seperti halnya orang percaya Ibrani, kita sekarang ini juga hidup dalam dua kenyataan, yaitu melalui iman dan melalui wakil kita, yaitu Yesus, yang ada di Yerusalem surgawi. Karena itu, kita harus hidup sesuai dengan pengakuan iman kita. Karena melalui Yesus, kita telah mengecap karunia surgawi dan telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang. Ibrani 6 ayat 4 dan ayat yang kelima. Akan tiba saatnya kenaikan Yesus ke surga yang memenuhi tipologi dari dua pengembaraan tahunan Israel, Paskah dan Pentakosta. Menurut Ibrani dan Kitab Wahyu, pengembaraan terakhir Hari Raya Pondok Daud masih harus digenapi. Saatnya akan tiba bahwa kita akan merayakannya bersama Yesus. Saat kita berada di kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah di tanah air surgawi. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 10, Ibrani 11 ayat 10 dan ayat 13 sampai dengan 16. Kita tidak akan membangun pondok-pondok, tetapi pondok atau kemah Allah akan turun dari surga dan kita akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Wahyu 7 ayat 15 sampai dengan 17. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan 4. Wahyu 22 ayat 1 sampai dengan 5. Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Dan pada akhirnya kita akan memandang wajahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Yesus naik ke tempat kudus surgawi untuk menghadap Allah dengan pengorbanan yang terbaik, yaitu darahnya sendiri untuk kepentingan kita. Yang kedua, semua orang harus belajar takut dan menghormati Tuhan, karena Tuhan penuh belas kasihan dan pemurah. Yang ketiga, Yesus sebagai imam besar kita juga telah menjadi tabir kita, sehingga memungkinkan Tuhan yang suci untuk tinggal di tengah-tengah kita, orang yang berdosa ini.
Yang keempat, Yesuslah yang menjadi perantara bagi kita dan melalui pengorbanan dan kesetiaannya menuntut keselamatan bagi kita. Dan yang kelima, saat ini kita hidup melalui iman dan melalui wakil kita yaitu Yesus yang ada di Yerusalem surgawi. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan pengakuan iman kita kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan Sabat hari ini. Biarlah untuk kembali memberikan inspirasi kepada kita, memahami ini semuanya, kita mengundang kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, segala hikmat kami tidaklah mampu memahami akan firman ini. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan memetraikannya, memberikan pengertian, pemahaman kepada setiap hati dan pikiran kami. Memberkati akan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah melalui pelajaran sekolah Sabat ini, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami, di dalam iman kami kepada Yesus sebagai pengantara di sorga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya di dalam mempelajari sekolah Sabat melalui video ini. Tetap semangat, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati.